Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zatinuroya Perlia dari kelas 4B dengan NIM 443220068. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke videonya. Enjoy. Kita langsung aja ke PowerPoint. Di sini project yang saya ambil yaitu saya membuat bernama Pempek Cubes gitu. Dan di sini ada nama saya Izati Pertia dengan 68 dan dari 4B. Oke, lanjut ke bawah. Sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, kalian tahu nggak sih BMC itu apa? Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satuan yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Nah, berikut cara menggunakan BMC. Di sini ada 9 poin menggunakan BMC. Yang pertama, value proposition adalah fondasi untuk segala bisnis. Kemudian yang kedua ada customer service, di mana praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok yang serupa dengan syarat tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Yang ketiga, customer relationship didefinisikan sebagai mana bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian yang keempat, channels didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis Anda dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Yang kelima ada key activities atau tindakan yang dilakukan bisnis Anda untuk mencapai value proposition bagi pelanggan Anda. Yang keenam ada key resources. Sumber daya ini adalah apa yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis Anda. Ketujuh ada key partners, adalah daftar perusahaan atau pemasok atau pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key activity bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Yang kedelapan ada cost struktur bisnis yang didefinisikan sebagai biaya moneter operasi bisnis. Yang sembilan ada revenue streams, didefinisikan sebagai cara bisnis Anda mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi kemudian. Lanjut kita masuk ke pengenalan bisnis. Ini ada latar belakang, prinsip, dan alasan nama produk. Latar belakang, PMP berasal dari daerah Palembang dan dibuat dari mencampurkan daging lalu dicampur dengan tepung tapioka. Kenapa saya mengambil PMP sebagai proyek kali ini? Karena saya menyukai PMP tersebut gitu. Makanan ini cukup terbilang terkenal dikarenakan menjadi salah satu kuliner juga di beberapa daerah. Kemudian ada prinsip. Prinsip dasar pengenalan bisnis meliputi pemahaman pasar, identifikasi pelanggan, penentuan nilai proporsi unik, dan pemahaman tentang keunggulan kompetitif. Kemudian di sini ada alasan nama produk. Alasannya karena yang sudah saya jelaskan tadi, PMP sendiri nama asli dari produk atau makanan kuliner tersebut yang berasal dari Palembang. Namun akhirnya saya memberikan nama Cubes untuk memperhias dan tujuannya untuk memberikan sensasi baru di era sekarang. Lanjut, di sini ada daftar menu yang saya jual. Yang pertama ada pempek kapal selam dengan harga 15.000, kemudian ada pempek lenjer kecil dengan harga 5.000, pempek telur kecil seharga 5.000, pempek lenjer besar sebesar 15.000, pempek adaan seharga 5.000, dan terakhir pempek kulit ikan seharga 5.000. Kemudian di sini ada kemasan dan logo produk Pempek Cubes. Di sini ada logo produknya.
Kemudian di sini packaging produk. Baik, kita masuk ke bisnis model kanvas, di mana terbagi menjadi 9 yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini ada key partners, di mana key partner ini supplier bahan baku utama ikan yang baik. Kemudian penyedia kemasan, penyetak stiker logo. Kemudian ada key activities, di mana mengolah bahan baku menjadi bahan siap saji melalui beberapa tahapan proses. Kemudian proses pemasaran packaging dan memasarkan produk. Kemudian ada key resources, mana memilih bahan baku yang bagus dan terpercaya, bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan alat masak yang proper. Masuk ke value proposition, rasa yang selalu konsisten, produk bersih dan higienis, harga yang terjangkau, bahan yang berkualitas, terdapat berbagai varian bentuk dan isi, menyajikan makanan kuliner yang disukai semua orang. Kemudian ada customer relationship, di mana di sini menerima kritik dan saran dari para customer. Kemudian melayani customer dengan baik dengan tidak membeda-beda. Di bawahnya lagi ada channel, penjualan dengan membuka ruko. Kemudian penjualan dengan kegiatan bazar atau event, penjualan secara online melalui Shopee, Lazada, ataupun TikTok Shop. Nah, di sebelahnya ada customer, di mana customer ini saya tertuju kepada semua usia dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan bapak-bapak, anak-anak, remaja, bahkan lansia, dan terutama mahasiswa Untirta. Cost-nya di sini sebagai biaya transportasi pengambilan bahan baku. Kemudian ada biaya bahan baku awal, gaji untuk karyawan atau tenaga kerja, biaya gas dan air, biaya bumbu masak, dan biaya kemasan. Kemudian di sini ada revenue stream, di mana dilakukan penjualan secara offline maupun untuk mendapatkan target, kita harus mendapatkan customer yang banyak. Strategi mendapatkan ini saya ada 3. Yang pertama ada konten berkualitas, nah konten yang relevan dan bermanfaat untuk menarik dan mempertahankan minat pembeli potensial. Kemudian ada pahami target pasar, di mana segmen spesifik dari populasi yang menjadi fokus utama dari pemasaran produk atau layanan Anda. Ini bisa berupa kelompok demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, atau lokasi geografis, ataupun faktor-faktor seperti minat, gaya hidup, atau kebutuhan tertentu. Kemudian mengembangkan produk lebih unggul daripada yang lainnya, di mana kita tuh harus mempunyai inovasi baru di antara penjual pempek yang lainnya, dengan menggabungkan penelitian yang cermat, inovasi yang terus-menerus, dan fokus pada kepuasan pelanggan, dapat mengembangkan produk yang lebih unggul dan memenangkan persaingan di pasar. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.